Dua terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Apa tanggapan keluarga almarhum Yosua Huta Barat terkait tuntutan ini? Hingga seperti apa harapan keluarga almarhum pada tuntutan 3 terdakwa lainnya? Selengkapnya sudah bergabung bersama Kompas Petang Samuel Huta Barat, ayahanda dari almarhum Yosua. Selamat petang Pak Samuel, terima kasih sekali lagi untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Pak Samuel, Anda turut menyaksikan jalannya persidangan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa dijatuhi ataupun dituntut 8 tahun penjara. Apa tanggapan dari pihak keluarga? Ya, tanggapan kami dari pihak keluarga soal tuntutan terhadap Ricky Rizal, itu yang saya ikuti dari tadi, bahwasanya Ricky Rizal ini kan tuntutannya sama dengan si Kuat Ma'ruf. Tadi di waktu persidangan Kuat Ma'ruf, bahwa yang meringankan Kuat Ma'ruf katanya itu kan bahwa Kuat Ma'ruf itu adalah seorang sipil, bukan penegak hukum. Sedangkan di tuntutan Ricky Rizal saat ini, dia adalah seorang polisi yang belum di PTDH. Kok bisa sama tuntutannya 8 tahun? Padahal peran si Ricky Rizal ini sangat berperan di kematian almarhum Yosua. Mulai dari Magelang, dia sudah menyimpan senjata almarhum. Dan sesampainya di Saguling itu, dia mengetahui rencana-rencana untuk pembunuhan almarhum Yosua. Itu yang sangat kami perhatikan dari tadi. Jadi dari pihak keluarga sendiri memang menginginkan jika Ricky Rizal dituntut lebih besar ataupun lebih banyak jika dibandingkan Kuat Ma'ruf yang merupakan sipil, seperti itu? Itulah harapan kami satu-satunya. Harapan kami nanti di keputusan dari majelis hakim kiranya hukuman Ricky Rizal ini diperberat oleh majelis hakim. Untuk Kuat Ma'ruf sendiri seperti apa? Menurut Anda apa sudah cukupkah 8 tahun penjara? Menurut keterangan tadi tuntutan di pengadilan bahwa dia itu yang meringankan kata jaksa penuntut umum buat si Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini adalah seorang sipil, bukan seorang anggota penegak hukum. Itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Kalau keinginan kami keluarga, memang semua yang terlibat di dalamnya, di dalam pembunuhan berencana ini, kemauan kami dihukum seberat-beratnya semuanya. Biar ada efek jera, di kemudian hari. Dari pihak keluarga sendiri Pak Samuel, berapa sekiranya yang diharapkan oleh pihak keluarga untuk tuntutan hukuman baik Ricky Rizal ataupun Kuat Ma'ruf? Ya, kami dari pihak keluarga itu pasal 340 isinya di sana kan tuntutannya kami tidak mengetahui. Itu memang semuanya kami serahkan kepada kejaksaan. Kami percayakan kepada kejaksaan. Tapi dalam hal ini keputusannya itu kok bisa sama seorang sipil dengan seorang penegak hukum ataupun seorang polisi yang mengetahui rencana-rencana pembunuhan ini sama-sama 8 tahun tuntutannya. Pak Samuel, besok tepatnya hari Selasa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Harapan dari pihak keluarga, berapa hukuman yang akan dituntut kepada Ferdy Sambo? Dalam hal ini yang sangat kami tunggu untuk tuntutan kepada Ferdy Sambo, kepada Putri Cendrawati. Tentu si Ferdy Sambo adalah aktor intelektualnya di dalam ini. Kami sangat berharap tuntutan kepada Ferdy Sambo 340 yang semaksimal mungkin hukumannya. Artinya hukuman maksimal mungkin dari pasal 340? Iya, hukuman maksimal dari 340. Soalnya dialah yang merancang semua ini pembunuhan. Makanya anak kami itu kehilangan nyawa. Makanya kami menjadi mati di tangan mereka itu. Di pasal 340 KUHP, hukuman tertingginya adalah hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Yang sepantasnya saya rasa biar jangan timbul lagi sambo-sambo di kemudian hari, sepantasnya hukuman mati. Kalau tidak nanti timbul lagi sambo-sambo berikutnya di kemudian hari. Ada yang menjadi alasan dasar yang bisa menguatkan keinginan dari pihak keluarga terhadap tuntutan terberat kepada Ferdy Sambo?
alasan dasar saya untuk memohon itu hukuman terberat buat Ferdi Sambo itu ialah dia dengan berencana untuk menghabisi nyawa anak saya dengan alasan yang belum tentu belum ada bukti nyata di persidangan, termasuk itu visum. Dia hanya mempercayai omongan-omongan istrinya. Jadi sedangkan dia adalah seorang kadipropam yang berpangkat irjen. Jadi dalam hal ini sebenarnya seharusnya dia itu sudah sangat bisa mempertimbangkan baik buruknya kejadian yang akan datang itu. Baik, artinya Anda menegaskan bahwa seorang penegak hukum yang juga secara sengaja melakukan perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua Huta Barat. Kita akan nantikan seperti apa besok jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan seperti apa kepada Ferdi Sambo. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel Huta Barat sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.